Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan rukun Islam, khususnya tentang puasa dengan judul Salat dan Puasa untuk Mensucikan Rohani. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita, Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Bagaimana Bapak kabar? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Baik Pak, pada episode kali ini kita masuk ke bab baru, rukun Islam yang baru. Setelah sebelumnya kita membahas berkenaan dengan sholat panjang lebar. Namun sekarang memang masih sedikit ada berkenaan dengan sholat. Namun khususnya kita akan mulai membahas berkenaan dengan puasa. Hazrat Masya SAW dengan sangat indah memaparkan berkenaan dengan puasa. Bagaimana seseorang yang sakit sekalipun bahkan bisa tetap memperoleh rahmat puasa. Silakan Bapak menyampaikan pamit. Ya, para pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kali ini kita akan membahas berkenaan dengan puasa dan juga sholat sebagiannya. Di dalam episode yang lalu kita sudah membahas mengenai sholat. Ya. Sholat adalah ibadah bentuk ibadah yang yang sangat harus dikerjakan dengan benar, ya. Dan itu menjadi inti daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan selanjutnya di dalam rukun Islam ini ada puasa. Alhamdulillah kita baru melalui bulan puasa yang lalu dan penuh berkah ini. Nah, berkenaan dengan ini, Hazrat Masya Allah menerangkan salah satunya di dalam Malfuzat, halaman 256, volume ke-4. Beliau menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ramadan ialah bulan yang dalamnya Al-Quran diturunkan. Beliau menerangkan ayat dari Al-Quran ini menggambarkan keagungan dari bulan Ramadan. Kaum sufi umumnya sepakat bahwa bulan ini adalah saat yang terbaik untuk mencerahkan kalbu. Orang yang melaksanakan puasa sering memperoleh kasyaf dalam bulan ini. Salat mensucikan rohani dan puasa mensucikan kalbu. Pensucian rohani mengandung arti bahwa manusia bisa dilepaskan dari segala nafsu ego yang membawanya kepada dosa. Sedangkan pensucian kalbu mengandung makna bahwa pintu gerbang kasyaf akan dibukakan sehingga manusia bisa melihat Tuhannya. Ya. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW itu, setelah menjalankan sholat dengan benar, maka ada latihan kerohanian itu adalah puasa. Jadi dengan puasa itu mempertajam dan mencerahkan lagi rohani. Karena ini puasa ini Hazrat Masih mengatakan bahwa itu pencerahan kepada kalbu. Jadi segala bentuk amalan ini harus didasari keadaan hati satu orang. Nah, di dalam bab-bab sebelumnya diterangkan sholat itu justru sarana ibadah atau ibadah yang boleh menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ada syaratnya, kondisinya bagaimana, bukan hanya gerak badan, tapi juga harus disertai dengan perasaan kalbu, hati yang sesuai dengan gerak raga itu. Nah, di sini
Hazrat Masih Maud lebih melanjutkan bahwa setelah keadaan sholat seperti itu, maka ada latihan rohani, yaitu puasa yang dijadwalkan setahun sekali. Kan begitu. Oleh karena itu, bila sholatnya sudah betul, puasanya pun dijalankan dengan benar, maka potensi untuk melihat kasaf, mimpi yang benar, itu semakin tajam. Ya, ketika hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mulai membaik, maka bersamaan dengan itu juga, ya, ada latihan khusus, ya, di dalam bulan Ramadan, yaitu puasa, untuk melatih bagian-bagian dari kerohanian yang khusus ini. Kalau boleh digambarkan beginilah ya, ada olahraga itu yang secara badan itu menyeluruh. Ya, misalnya lari, jalan kaki. Jalan kaki itu, kalau kita jalan kaki cepat itu, tidak kurang dari 200 organ tubuh, ya otot apa semua itu bergerak. Termasuk ginjal, jantung, apa semua. Ya. Nah itu secara umumnya. Sehingga badan itu semua sehat, terutama organ-organ yang sangat vital ini. Nah selain itu biasanya olahragawan itu ada mulai dari makanannya harus diatur. Untuk pelari jarak dekat lain itunya. Untuk pelari sprinter ya yang jalan cepat lain. Untuk maraton lain lagi. Untuk pemain bola lain lagi ototnya yang harus diperkuat. Ya, ada yang jantung diperkuat. Jadi ada selain yang umum, ada yang khusus untuk bagian-bagian tertentu dari badan kita ini, ya, untuk supaya lebih kuat. Nah, Hazrat Masih Maud menyatakan bahwa puasa ini untuk lebih mencerahkan kalbu. Ya, hati itu lebih bersih. Ya, memang itu yang sehingga ketika suasana kerohaniannya semakin baik, maka hati yang harus dijaga, yang itu yang secara khusus ada latihan. Karena kalau kita lihat puasa ini, ya banyak aspeknya itu. Dari olahraga yang bukan olahraga ya, menahan lapar dan lain-lainnya itu. Ya, Menahan emosi juga. Emosi apa semua itu. Oleh karena itulah di sini analoginya seperti tadi yang saya terangkan. Dan sehingga pintu lebih membuka pintu gerbang kasyaf itu. Maka sehingga ketika bulan puasa ini orang yang menjalankan ini, kemudian ada lagi itikafnya, ya, maka disyaratkan atau diusahakan dengan keras supaya juga itu kasyaf mimpi, ya, itu akan didapatkan ini. Itu ya, bertajam itu. Selain itu Rasulullah SAW juga contohnya bagaimana di dalam kedermawanannya, ya, sedekahnya dan lain-lainnya. Itu semua khas merupakan ciri dari ibadah puasa ini. Nah, jadi tidak mungkin ada di beberapa tempat di kalangan umat Islam ini, ya, sholatnya dia tidak benar, tapi kalau bulan puasa anak-anak pun disuruh puasa. Wah, jadi lebih mementingkan itu. Ditanamkan sedini mungkin. Dari itu harus puasa. Sholatnya tidak, berkata bohongnya masih terus, ya. Nah itu yang begitu puasa mah hanya menahan lapar itunya nggak ada faedahnya, lapar dan hausnya saja. Ya, jadi kalau puasa itu akan memberikan nilai tambah, ya. Ini kalau dibarengi dengan sholatnya juga dawam, benar lah ya, atau diusahakan untuk benar. Baru ketika menjalankan puasanya dengan benar, baru akan memberikan dari amalannya, dari kerohaniannya semakin meningkat. Itu kan nggak mungkin satu ditinggalkan, satu dijalankan, satu ditinggalkan, nggak jalan itu. Ya, kurang memberikan faedahnya ini. Nah, kemudian Pak, tadi Hazrat Masih SAW di beberapa tempat juga menyampaikan bahwa puasa mempertajam seseorang untuk memperoleh kasyaf. iya. Apakah dengan demikian memang penerimaan kasyaf ini sangat mudah, lebih mudah
saat kondisi kita memang lapar gitu Pak? Umumnya begini ya, makanya dalam bagian yang lain Barat Muslim mengatakan bahwa semakin mengurangi makanan jasmani dan menambah makan rohaninya, ibadahnya maksudnya itu, ya itu semakin tajam nantinya. Ya, biasanya kalau orang makan banyak terus ngantuk, tidur dia malas. Ya, oleh karena itu kebiasaan para salihin, para nabi, ya, rasul sebelumnya itu selalu berpuasa. Makanannya semakin sedikit. Ya. Dan itu bukan terus makan terus nahan lapar, nunggu sholat, nunggu makan, buka puasa, kan tidak begitu. Justru porsi untuk beribadahnya semakin besar, zikirnya, istighfarnya, tasbihnya, apa semua. Nah, sehingga konsentrasi kita ini lebih ke ibadah. Terus baca Al-Qur'annya, kan itu menambah semua itu dari begitu banyak amalan-amalan yang dilakukan pada bulan puasa itu kan semakin banyak. Nah, itu akan menambah juga ketajaman kalbu kita dalam melihat kasyaf ini. Itu kan harus perlu diasah, ya, perlu di training, perlu digarap, di potensi itu dikembangkan. Ya. Nah, persislah keadaannya seperti begini gitu. Indonesia ini tanahnya rata-rata subur. Ya. Dibanding dengan tanah di negara-negara seperti Pakistan, di beberapa bagian itu gersang itu. Ya, di kita hampir di mana-mana itu kelihatan hijaunya. Ya. Tapi tanah subur pun kalau tidak digarap dengan benar ya sama saja kan, nanti menghasilkan entah apa saja itu nanti. Lalang lah, rumput itulah, rumput liar lah, apa semua. Ya, kalau tidak digarap dengan benar. Tentu saja tanah yang gersang pun kalau digarap dengan benar-benar maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, di dalam diri manusia itu potensi itu ada. Ya kan harus diolah. Harus digarap, diolah, dikembangkan, dipupuk. Ya, dirawat lah. Nah, merawat hati, merawat kerohanian kita itulah salah satunya adalah bagaimana ibadah puasa ini. Menahan diri, menahan makan, menahan macam-macam lah. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau orang mau bergaduh yang ngajak pas saya, bahasa Sunda, bilang saya imun, saya sedang puasa. Kan itu kan emosi juga harus dilatih. Ya, jadi khusus ibadah-ibadah itu ya untuk semuanya kalau kita lihat ya intinya itu bagaimana melatih kerohanian kita, hati kita ini. Ya. Pak, adapun tujuan dari puasa sendiri itu Pak apa Pak? Ya kan la'allakum tattaqun kan, supaya kamu bertakwa kan gitu. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya dari segala sesuatu yang boleh menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya singkatnya itu, dan puasa itu ya supaya dengan amalannya, dengan ibadahnya itu bisa mendekatkan diri lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk takarub ya, untuk mendapatkan qurub ilahi. Nah, itu semua kan amalan itu begitu, mulai dari sholatnya, puasanya, kemudian nanti ada naik hajinya kan, ada zakatnya kan. Semua itu adalah amalan-amalan yang ada ditetapkan di dalam Islam. Ya, semua adalah untuk, karena begini, agama pun di mana-mana juga satu intinya itu bagaimana dia menjalin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu khusus itu sholat itu. Walaupun ada aspek sosialnya. Misalnya apa? Aspek sosial daripada sholat itu ya ketika orang masuk ke masjid ya, mau berjamaah tidak dibedakan mana harus di saf depan, saf depan. Siapa yang duluan, dia yang berhak untuk duduk berdiri di paling depan. Ya, mau gubernur datang, mau presiden datang, mau itu kalau sudah berjamaah kan tepat di belakang, nggak bisa. Orang ya kepala desa ke di hari bela katanya orang disingkirkan kan nggak bisa.
Nah itulah untuk menyatakan bahwa di hadapan Allah Ta'ala itu semua sama. Ya, yang membedakan itu orang yang memiliki jabatan apa itu kan tanggung jawabnya saja. Tapi di sisi manusianya ibadah ya sama, silahkan. Kan begitu. Nah, itu salah satunya boleh dikatakan aspek sosialnya lah ya. Kita tidak membedakan yang kaya, yang miskin, yang lulusan sarjana, yang lulusan doktor, PhD, siapa saja, siapa yang datang sholat berjamaah lebih dulu dia berhak paling depan. Nggak ada terus di lehernya itu tukang heula euy urang dokter Andes gitu kan. Nah, itu satu sisi lah ya. Tapi kalau puasa lebih lagi kan. Aspek sosialnya itu sangat luar biasa sekali. Ya. Dengan merasakannya lapar, merasakannya haus. Nah, itu bisa merasakan bagaimana kita keperitan orang-orang yang menderita. Kan lebih sosialnya. Kemudian bagaimana contoh Rasulullah SAW semakin mendekat ke akhir itu semakin kedermawanannya, rasa simpatik, empati kepada makhluk itu semakin besar. Kan begitu. Makanya sehingga ada zakat fitrah kan. Ya, supaya waktu hari raya tidak ada seorang pun yang mahrum ya, yang luput dari kegembiraan itu. Nah, ini makanya di sini yang jelas bahwa intinya itu baik sholat maupun puasa ini adalah bagaimana untuk mensucikan rohani dan kalbu kita itu. Nah, selanjutnya di sini Hazrat Musa SAW menerangkan, suatu ketika aku sedang merenungi tujuan dari cara menebus puasa yang terlewat dan aku berkesimpulan bahwa penebusan tersebut diatur agar manusia dikaruniai kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan puasa secara sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kekuatan dimaksud dan segala sesuatu sebaliknya atau sebaiknya diminta dari Tuhan. Dia itu Maha Kuasa. Jika Dia berkehendak, maka Dia akan menganugerahkan kekuatan melaksanakan puasa kepada seorang yang menderita tuberkulosa atau TBC. Ya. Tujuan dari pengaturan tentang membayar puasa adalah agar manusia diberikan kekuatan guna melaksanakan puasa, di mana hal ini hanya bisa diperoleh berkat rahmat ilahi. Sewajarnya kita berdoa, ya Allah, ini adalah bulan Engkau yang berberkah, sedangkan aku telah dikucilkan dari keberkatan tersebut. Aku tidak tahu apakah aku masih tetap hidup pada tahun mendatang, atau punya kesempatan untuk melaksanakan puasa yang telah terlewatkan. Berkatilah aku dengan rahmat Engkau berupa kekuatan melaksanakan puasa ini. Beliau menyatakan, aku yakin bahwa ia yang memohon demikian akan dikurniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan yang diperlukan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, mungkin Dia tidak akan memberikan batasan bagi umat muslim sebagaimana Dia telah tentukannya bagi umat terdahulu. Tapi tujuan dari batasan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dimaksud. Menurut pendapatku, jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketulusan, memohon agar ia tidak diasingkan dari berkah-berkah bulan Ramadan, maka ia tidak akan diasingkan. Jika kemudian yang bersangkutan jatuh sakit dalam bulan Ramadan, maka sakitnya menjadi sumber rahmat baginya, karena nilai setiap tindakan ditentukan oleh niat yang mendasari. Sepatutnya bagi mukmin, jika ia bisa membuktikan dirinya memiliki keberanian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bagian daripada keterangan atau penjelasan berkenaan dengan puasa, bahwa setiap orang kan berbeda-beda. Tapi yang jelas bahwa untuk melaksanakan ibadah itu ya,
Di sini Nabi Muhammad SAW menyatakan puasa itu atau apapun juga kebaikan, apapun juga amalan itu didasarkan atas kurnia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala memberikan kesempatan ya kepada kita untuk menjalankan itu. Banyak di antara kita yang memiliki peluang, memiliki kesempatan, memiliki kesehatan, tapi tidak dapat menjalankan puasa dengan berbagai alasan yang dibuat sendiri. Nah, itu aja, dia artinya apa? Artinya dia tidak diberikan kurnia untuk melaksanakannya dengan benar. Makanya bagi orang seperti itu sepatutnya dia harus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberi kekuatan, ketabahan, kekuatan, keazaman, tekad untuk dapat melaksanakan. Nah, oleh karena itu dalam salah satu syair Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu kan, khidmati din ek fazli ilahi janu. Ya, berkhidmat kepada agama ini, kepada ya itu juga anggap merupakan kurnia ilahi. Nah kan itu. Jadi sebetulnya semua amal yang kita mau laksanakan ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya, berkahnya, kesempatannya itu. Banyak di antara kita yang boleh dia ada waktu untuk melaksanakan sholat, tahajud, apa semua. Tapi tidak kan. Artinya dia tidak, karena malasnya, macam-macam lah alasan kan. Ya, oleh karena itu dia ajarkanlah doa supaya itu untuk dapat melaksanakan puasa di sini contoh. Banyak orang yang selanjutnya beliau juga menerangkan, banyak orang yang memberikan alasan karena sakitlah ini, seolah-olah dia tidak mampu. Padahal kalau betul-betul dia ingin bertekad melaksanakannya, kalau dia kebetulan jatuh sakit, tapi niatnya sudah ada untuk melaksanakannya, tetap dia tidak akan diluputkan dari atau dilupuskan dari berkat bulan Ramadan itu. Dibanding dengan orang yang memang mampu tapi dia mencari alasan-alasan, menganggap dia sakit lah, inilah itu, sehingga tidak dapat melaksanakannya. Itu mah ya nggak akan dia dapat berkah daripada bulan puasa atau bulan suci itu. Artinya sangat jelas sekali bahwa bagi yang tadi yang tidak sempat berpuasa dan perlu mengqadha, perlu juga baginya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menganugerahkan kepadanya kekuatan. Betul. Dan memang tadi jelas sekali sejatinya bahwa semua kebaikan juga amal ibadah berdasar dari karunia Allah Ta'ala. Kemudian menarik tadi Bapak telah sampaikan singgung sedikit bahwa tidak dibenarkan untuk berhenti dari puasa atau tidak berpuasa hanya karena merasa wah saya sedang sakit atau kemalasan rohani tadi Hazrat Masud Salam sebut. Iya. Ya kan, kalau ya sakit itu kan relatif. Tapi kalau mau betul ya cek ke ini, cek ke dokter kan. Ahlinya. Ke ahlinya. Jangan terus kita putuskan sendiri kan. Tapi ada beberapa kasus di mana misalnya ada yang misalnya ya orang yang diabetes misalnya kan. Nah, tanda-tanda gulanya ngedrop itu kan ada bagi dia. Tapi kalau dia di tengah perjalanannya itu, tengah hari, siang hari itu ngedrop kan dia akan merasa. Nah itu memang betul-betul sakit. Ya, dia harus segera buka. Ya. Nah yang begini-begini kan nanti berapa dia harus diberikan asupannya yang benar apa semua kan. Sehingga dia bisa melanjutkan ini. Karena itu diabetes kalau betul-betul dia memang harus tergantung kepada obat yang sehingga dia, dan itu harus ada jadwalnya kan. Nah yang begini ini kan dokter yang nanti rekomendasinya itu bagaimana. Tapi jangan membuat sendiri, aku itu memutuskan sendiri sehingga dia luput daripada berkat bulan Ramadan ini. Baik Bapak, jazakumullah Bapak atas pemaparannya episode kali ini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita berkenaan dengan puasa. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.